Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Pada kesempatan yang mulia ini kita ingin membacakan, mengkisahkan seperti yang ada di kitab. Mudah-mudahan kisah ini, hadis ini, cerita ini bisa bermanfaat di dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu seorang syair mengatakan, inna sa'ida lahu min ghairihi idhatun. Sesungguhnya orang yang beruntung lahu min ghairihi idhatun, yang bisa menjadikan kehidupan orang lain sebagai pelajaran bagi dirinya. Wa fit tajarub, dan dalam tajarub percobaan kehidupan, tahkimun, punya hasil, wa mu'tabaru, dan yang bisa diambil pelajaran. Ayo kita sama-sama ngaji. Ini namanya Al-Kitab min Kitab Al-Mawaid Al-Usfuriyah. Ya. Al-Hadisul Awwal, hadis yang pertama. Beliau di sini nyebutin ada 40 hadis. Insyaallah setiap hadis kita bakal jadiin satu part sampai 40 part. Ya. Hadis yang pertama, an Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabdanya Rasul? Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang penyayang, yarhamuhumur rahman, bakal disayang sama zat yang maha penyayang. Kalau orang-orang yang penyayang bakal disayang sama zat yang maha penyayang, kata Rasul, irhamu man fil ard, sayangin semua yang ada di bumi, yarhamkum man fis sama, yang kekuasaannya di langit dan di bumi bakal menyayangi kalian. Itu hadisnya. Wa fi muwafaqati hadzal hadis, sesuai dengan hadis ini ada hikayatun, ada sebuah cerita. Ceritanya an Umar radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Sayyidina Umar. Tadi kalau hadisnya itu dari Abdullah anaknya Sayyidina Umar, sekarang ceritanya dari Sayyidina Umar. Kana yamshi fi sikakil Madinah. Suatu hari beliau lagi jalan di lorong-lorong Madinah. Lagi jalan di lorong Madinah, fara'a sobiyan kana fi yadihi usfur. Lalu beliau melihat seorang anak kecil yang di tangannya ada burung emprit. Usfur tuh burung kecil lah kalau kita bilang. Wa kana yal'abu bihi. Udah dipegang di tangannya, dimain-mainin biasa anak kecil. Farahima Umar dzalikal usfur. Lalu Sayyidina Umar nih merasa belas kasihan kepada burung kecil itu. Fashtarahu minas sabi. Kasihan, dibeli sama Sayyidina Umar itu burung dari anak kecil. Fa'ataqahu, habis dibeli dilepasin. Dilepasin. Sayyidina Umar lagi jalan di lorong Madinah, ketemu anak kecil lagi mainin burung, kesianan sama anak kecil sama burungnya, dibeli dilepasin. Falamma tuwfiya Umar, ketika Sayyidina Umar udah meninggal, radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhoi beliau, ra'ahul jumhur fil manam, banyak orang yang melihat beliau. Melihatnya di mana? Di dalam mimpi. Fasa'aluhu an hali. Ketika mereka yang mimpi ketemu Sayyidina Umar, nanya sama Sayyidina Umar, keadaan Sayyidina Umar bagaimana nih? Faqalu, dan mereka berkata nanyanya gini nih. Ma fa'alallahu bik, apa yang Allah lakukan kepadamu? Lalu Sayyidina Umar menjawab kepada orang-orang yang mimpi kepada Sayyidina Umar, beliau menjawab, ghafarali, Allah mengampuniku, wa tajawaza anni, dan Allah memaafkanku. Allah mengampuni, Allah memaafkanku. Qalu, lalu yang mimpi ini pada ngomong, bi ayyi syai'in, dengan apa? Allah mengampuni engkau, Allah memaafkan engkau dengan apa? Bijudik, dengan kemurahan hatimu. Au bi'adlik, atau dengan keadilanmu. Au bizuhdik, atau dengan zuhudmu. Sayyidina Umar terkenal adilnya, zuhudnya, kebaikannya, keberaniannya terkenal. Makanya orang-orang pada nanya, Sayyidina Umar ini bisa mendapatkan ampunan dan maaf dari Allah itu gara-gara apa? Dengan keadilanmu? Apa dengan kedermawanmu?
atau dengan kezuhudanmu? Qala, Sayyidina Umar menjawab, lamma wada'tumuni fil qabr, ketika kalian meletakkan aku di kuburan, wa satartumuni biturab, dan kalian tutupi aku dengan tanah, wa taraktumuni wahidan, dan kalian meninggalkan aku sendirian. Fadakhala alayya malakan, tiba-tiba ada 2 malaikat yang datang kepadaku. Malaikatnya bagaimana, kata Sayyidina Umar? Muhibahan, sangat berwibawa. Toro akli, tiba-tiba akalku terbang. Warta'adas mafasili, dan sendi-sendiku bergerak semua. Kenapa? Min haibatihima, karena wibawanya malaikat 2 yang datang kepadaku. Wa akhadhani, aku diambil. Wa ajlasani, aku didudukin. Wa aroda, dan beliau berdua ingin an yas'alani, nanya kepadaku. Aku diambil, didudukin, kata Sayyidina Umar. Ini 2 malaikat udah pengen nanya nih. Fasami'tu nidaan, lalu tiba-tiba aku mendengar ada suara minal hatif, ada suara. Utruka abdi. Suara ini ngomong, wahai malaikat, tinggalin hambaku. Wala tukhawifah, jangan ditakut-takutin dia. Kenapa? Tinggalin hambaku, jangan ditakut-takutin. Fa inni rahimtu, karena aku menyayangi dia. Wa tajawaztu anhu, dan aku maafkan dia. Kenapa sebabnya? Li'annahu rahima usfuron fid dunya, karena dia menyayangi seekor burung kecil di dunia. Farahimtuhu fil uqba, maka aku sayangi dia di akhirat. Itu cerita yang pertama. Menurut hadis ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, orang yang penyayang akan disayang oleh yang maha penyayang. Irhamu man fil ardi, sayangi yang ada di bumi. Yarhamkum man fis sama, Allah yang kekuasaannya di langit dan di bumi akan menyayangi kalian. Itu cerita yang pertama. Yang kedua, hikayatun ukhra, ada cerita yang lain. Kana abidun fi Bani Israel, ada seorang ahli ibadah di zaman Bani Israel. Marra ala kathibin minar ramal, lagi jalan melewati bukit pasir. Al-kathib itu biasanya bukit, minar ramal, bukit ini terbuat dari pasir, saking banyaknya itu pasir. Wa qad asaba Bani Israil maja'ah, pada waktu itu Bani Israil lagi maja'ah, pada lapar, paceklik lah modelannya. Fatamanna fi nafsi, lalu orang ini, abid ini, seorang ahli ibadah ini ngomong di dalam dirinya, berangan-angan di dalam dirinya, anna hadza law kana daqiqan, kalau bukit pasir ini jadi tepung, la asba'a butuna Bani Israil, aku bakal kasih, aku bakal sedekahin, biar itu buat Bani Israil itu pada kenyang, karena pada waktu itu Bani Israil lagi pada kelaparan. Fa'auhallahu ta'ala ila nabiyyin min anbiya'ihim, lalu Allah mewahyukan kepada salah satu dari nabi kalangan Bani Israel, an kulli fulan, untuk menyampaikan kepada ahli ibadah ini, innallaha, sesungguhnya Allah, qad aujabalaka minal ajr, Allah telah menuliskan untukmu pahala, malau kana daqiqon, kalau bukit pasir itu berupa tepung, fastasaddaqta bihi, yang kalau itu jadi tepung engkau bakal sedekahkan semua untuk Bani Israil yang lagi kelaparan. Itu orang lagi jalan, gimana ceritanya? Ahli ibadah lagi jalan ngelewatin gundukan pasir, Bani Israil lagi kelaparan, dia cuma ngomong di dalam hatinya, dia cuma beringin-inginan di dalam hatinya, kalau itu tuh gundukan pasir itu jadi tepung, aku bakal sedekahkan biar orang-orang Bani Israil lagi pada kelaparan kenyang. Begitu doang. Begitu doang. Faman rahima ibadallah, maka siapa orang yang menyayangi ibadallah, hambanya Allah, yarhamuhumullah, akan disayangin sama Allah. Itu cuma sayang sama hambanya, disayangin sama penciptanya. Masya Allah. Fa inna dzalikal abd, hamba itu,
Lama rahima ibadallah, ketika dia berkeinginan untuk mengasihi hambanya Allah, bigaulih dengan omongannya doang. Dengan omongannya doang. Laukana hadza daqiqan, kalau gundukan pasir ini tepung, la asba'an nas, pasti manusia semua bakal kenyang. Ngomong gitu doang. Fawajada tsawab, maka dia bakal dapetin as-tsawab, pahala, kama lau fa'al, sebagaimana kalau dia bisa kerjain, dia punya tepung segitu dia bagiin. Itu hadis yang pertama. Apa hadisnya? Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, orang yang penyayang akan disayang oleh yang maha penyayang. Yarhamu man fil ardi, sayangin semua yang ada di bumi. Yarhamkum man fis sama, yang di langit, kekuasaannya di langit dan di bumi akan menyayangi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.